Halo 11 MIPA, kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia dan di semester genap ini kita akan mengawalinya dengan materi kesetimbangan kimia ya. Kita masih punya 6 KD yang harus diselesaikan. Jadi masih cukup banyak ya untuk materi kimia di kelas 11 ini karena memang KD yang harus dituntaskan itu juga cukup banyak ya. Ada 11 KD totalnya untuk kimia kelas 11. Baik, kita langsung aja ya. Kita langsung. Nah, di sini ada peta konsep mengenai apa itu reaksi kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan itu dia terdapat pada sistem tertutup. Nanti kita akan tahu sistem tertutup itu maksudnya apa. Lalu juga dia bisa bersifat dinamis. Dia harus bersifat dinamis. Lalu reaksi kesetimbangan itu juga dapat mengalami pergeseran yang dipengaruhi oleh konsentrasi, lalu dipengaruhi juga oleh suhu, tekanan, dan volume ya. Hampir sama seperti laju reaksi. Laju reaksi juga dipengaruhi oleh konsentrasi, ya, suhu, katalis, apalagi kemarin. Nah, sekarang syaratnya suatu reaksi kesetimbangan itu dia adalah reaksinya harus bolak-balik ya. Reaksinya bolak-balik. Maksudnya reaksinya bolak-balik itu seperti apa? Oke, analoginya dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan ketika kita memasak air sampai mendidih, tapi dalam suatu panci yang tertutup ya. Memasak airnya mendidih, tapi pancinya itu tertutup. Jadi air itu kalau mendidih kan dia berubah jadi zat cair menjadi uap. Nah, uap itu nanti kan akan nempel di bagian tutup panci atas. Lalu dia akan kemana? Nah, dia itu tidak akan pergi, tapi dia bisa mengembun lagi. Dia bisa mengembun lagi menjadi air ya. Nah, dalam waktu yang tidak lama, kalau kita masak airnya mendidih dalam panci tertutup, airnya itu tidak akan berkurang ya. Karena ada kesetimbangan antara si air dan si uap. Air menjadi uap, lalu setelah terjadi kesetimbangan, uapnya itu nanti akan menjadi air lagi. Jadi terus-menerus bergerak. Jadi yang masih berwujud cair, dia akan berubah menjadi gas, yaitu uap. Yang sudah berwujud gas, dia akan kembali lagi menjadi cair. Terus-menerus begitu. Nah, itu namanya dia reaksinya bolak-balik. Atau kita sebutnya reaksi reversibel ya. Reaksi reversibel atau reaksi dapat balik. Nah, kalau dalam kimia kita menuliskannya, cirinya reaksi itu berlangsung bolak-balik adalah ada tanda panah ini, tanda panah yang bolak-balik. Kalau ada tanda panah bolak-balik, artinya reaksinya reversibel. Reaksi yang dapat kembali, dapat bolak-balik. Ya. Ini. Jadi kelima reaksi ini dia adalah reaksi reversibel, reaksi yang dapat balik ya, karena ada tanda panah bolak-balik. Lalu syarat yang kedua itu adanya sistem tertutup. Nah, maksudnya sistem tertutup itu tidak harus di tempat tertutup ya, tapi yang penting adalah zat hasil reaksi itu dia tidak hilang, dia tidak meninggalkan si sistem, tidak meninggalkan si tempat reaksi. Ya, jadi zat-zat yang bereaksi itu si pereaktan dan hasil reaksinya tetap berada di situ. Dia nggak pergi kemana-mana, ada di situ. Tidak harus berada di ruang tertutup. Yang penting dia tidak pergi kemana-mana. Karena kita sebutnya sistem tertutup, bukan ruang tertutup, tapi suatu sistem tertutup. Oke, lalu syarat yang ketiga, dia itu harus bersifat dinamis ya. Nah, ini bersifat dinamis. Artinya apa? Dinamis itu artinya selalu bergerak. Nah, kalau dalam analogi tadi, analogi air mendidih, ya air mendidihnya itu dia selalu bergerak. Bergeraknya kemana? Bergeraknya menjadi uap. Nah, si uapnya itu juga dia nggak diam. Tidak diam
hanya berhenti menjadi uap. Dia akan berubah lagi menjadi air. Terus-menerus seperti itu. Nah, berlangsung terus-menerus dalam dua arah. Ya, dalam dua arah. Secara makroskopis. Secara makroskopis. Jadi berlangsung terus-menerus, contohnya air selalu menjadi uap terus ya. Nanti kalau dia udah jadi uap, dia akan kembali lagi menjadi air. Itu berlangsung terus-menerus, berubah terus-menerus, tidak berhenti. Nah, jadi ada 3 tadi ya, 3. Yang pertama, dia reaksinya bolak-balik. Reaksi kesetimbangan tuh harus bolak-balik. Lalu dia terjadi dalam sistem tertutup. Yang ketiga itu dia reaksinya bersifat dinamis. Lalu, nah ini ada sebuah grafik ya. Grafik ini menggambarkan, kita lihat dia sumbu Y-nya itu konsentrasi. Artinya dari bawah semakin ke atas, konsentrasinya semakin tinggi, semakin bertambah. Nah ya, yang sumbu X-nya ini menggambarkan waktu. Ini ada reaksi, tadinya adalah N2O4, nih ya, N2O4, dia menjadi NO2. Hasil reaksinya adalah NO2. Nah, grafik ini menunjukkan konsentrasi NO2, konsentrasi NO2 dengan konsentrasi N2O4 ya. Nah, yang dia sumbu X-nya itu waktu. Artinya seiring berjalannya waktu, ini kan waktunya 0, sampai sini dia waktunya semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu, nah waktunya kan bertambah, berjalan. Konsentrasi si NO2, nih NO2, seiring berjalannya waktu, konsentrasi NO2 semakin naik ya, nih lihat semakin naik. Nah dia semakin naik tuh, awalnya kan 0, nah dia seiring berjalannya waktu, konsentrasi NO2 semakin naik. Sampai pada satu titik tertentu, titiknya ini, nah, si NO2 ini akan tetap ya, dia tetap aja. Ini juga sama. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi N2O4 dia semakin turun. Turun ya. Pada titik tertentu dia tetap, menjadi tetap. Ini yang si grafik B juga sama, intinya sama. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi hasil reaksi, NO2 kan hasil reaksi. Konsentrasi hasil reaksi itu semakin bertambah, tapi pada satu titik tertentu dia akan tetap terus. Konsentrasi N2O4 ini kan pereaksi. Dia semakin berkurang sampai pada satu titik tertentu dia tetap terus. Nah, di titik ketika hasil reaksi dan pereaksi ya, produk dan reaktan ini sama, lurus nih, garis lurus maksudnya. Satu titik ketika mereka itu sudah lurus gini, sudah tetap terus, nah ini kita namakan dia keadaan setimbang. Ya, ketika ini garisnya ini udah lurus, dia udah nggak berubah naik turun, nah dua-duanya ini udah nggak berubah naik turun, ini namanya dia keadaan setimbang. Ini keadaan setimbang. Ya. Jadi tidak ada perubahan lagi. Itu namanya dia sudah keadaan setimbang. Kita langsung kita ke contoh. Contohnya, coba contoh pertama untuk reaksi kesetimbangan. Misalkan kita punya suatu reaksi, ini N2 ya, N2 nitrogen, gas nitrogen. Nah, ini fasanya gas. Nah, ini ada fasanya gas. Direaksikan dengan H2 ya, 3H2. Ini fasanya juga gas. Nah, menjadi tanda panahnya ini bolak-balik, artinya dia reaksinya reversible, bolak-balik. Menjadi 2NH3. Fasanya adalah fasa gas. Fasanya fasa gas. Nah, kalau pada reaksi kesetimbangan, nah kita nanti harus mendapatkan keadaan setimbang ya. Keadaan setimbang itu adalah keadaan
ketika tidak ada perubahan konsentrasi lagi, baik pada reaksi maupun pada hasil reaksi. Nah, kita harus mendapatkan keadaan setimbang. Sebelum kita mendapatkan keadaan setimbang, kita punya keadaan mula-mula awal sebelum mereka bereaksi, lalu keadaan ketika mereka bereaksi, barulah kita punya keadaan setimbang. Oke ya. Sekarang misal contohnya aja, contoh mula-mulanya itu si N2 dia 0,3 molar mula-mula. Lalu si H2-nya ini 0,8 molar ya. 8 molar. Ini contoh. Jadi sebelum mereka bereaksi dalam dua buah wadah, wadah satu itu ada N2 0,3 molar, wadah 2 ada 0,8 molar H2. Terus ini NH3-nya kenapa di strip? Ya, karena ini kan hasil reaksi. Nah, mereka kan belum bereaksi. Kalau mereka belum bereaksi, ya tentu aja belum ada hasil reaksinya. Makanya di strip. Ya, belum ada hasil reaksi. Nah, terus kemudian mereka bereaksi ya. Mereka bereaksi. Ini, kedua ini disatukan, direaksikan ya. Nah, anak-anak, mereka itu bereaksi itu nggak sembarangan. Nah, nggak sembarangan, ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya mereka itu bereaksinya harus sesuai perbandingan koefisien. Harus sesuai perbandingan koefisien. Koefisien itu yang mana sih? Koefisien itu adalah, Ibu ingatkan lagi, angka yang berada, nah nih di depan senyawa ini. Oh, ini berarti koefisiennya 1. Nah, ini koefisiennya 3 ya. Ini koefisiennya 2. Ya. Nah, terus sekarang misal ya, misal N2 itu kan dia udah jelas koefisiennya 1. Misalkan kalau koefisiennya 1 itu 0,2 molar ya. Kalau koefisiennya 1 itu 0,2 molar, maka untuk H2 yang koefisiennya 3 nih, maka perhitungannya menjadi 0,2 kali 3 sama dengan 0,6. Lalu untuk NH3, nah NH3 ini dia koefisiennya kan 2. Maka perhitungannya menjadi 0,2 kali 2, yaitu 0,4 molar. Nah, ini koefisiennya adalah angka yang di depan senyawa. Oke, karena kita udah dapat, nah misalkan, nah ini N2-nya kan 0,2 molar. Maka yang koefisien 3-nya 0,6, yang koefisien 4-nya, yang koefisien 2-nya 0,4. Kita udah dapat keadaan ketika mereka bereaksi ya. Ketika mereka bereaksi, si NH3-nya ini udah terbentuk 0,4 molar. Lalu gimana? Sekarang kita cari keadaan mereka ketika setimbang ya. Oke. Yang si reaktan, nah reaktan ini, si reaktan ini kita kurangi antara yang mula-mula kita kurangi dengan yang bereaksi. Kita kurangi. Nah, ya 0,3 kurangi 0,2 yaitu 0,1 molar. 0,8 molar kurangi 0,6 molar yaitu 0,2 molar. Yang produk ini ditambah ya, ditambah. Tadinya 0 ditambah 0,4 molar. 0 tambah 0,4. Hasilnya 0,4 molar. Nah, pada keadaan setimbang maka terdapat N2 ya 0,1 molar, H2-nya 0,2 molar, NH3-nya terdapat 0,4 molar. Nah, dalam keadaan setimbang ini, nah mereka nggak akan berubah. Jadi ya si N2-nya tetap 0,1 molar terus, H2-nya tetap 0,2 molar, NH3-nya tetap 0,4 molar. Mereka nggak akan berubah-berubah. Sepanjang apapun, maksudnya selama apapun, seiring berjalannya waktu, kalau mereka udah setimbang begini,
ya sudah konsentrasinya tidak akan berubah. Ya, selalu tetap begitu. Nah, coba sekarang contoh 2 ya. Ada contoh 2. Contohnya ini mungkin agak ya lebih dari yang tadi ya. Ini soal cerita. Contoh. Dalam suatu tekanan tertentu direaksikan 0,16 molar gas SO2 dan 0,2 molar gas oksigen ya atau O2. Sesuai persamaan reaksi berikut ini. 2SO2 gas, nah ya kan, fasanya ini gas, ada fasanya gas. Direaksikan dengan oksigen O2, fasanya gas. Nah, reaksinya reversibel. Harus ada tanda panah bolak-balik. Menjadi 2SO3, fasanya gas. Dalam keadaan setimbang terdapat 0,14 gas SO3, maka tentukanlah konsentrasi gas SO2 dan O2 dalam keadaan setimbang. Oke. Sekarang kita tulis ya diketahuinya. Kita tulis diketahuinya. Nah, tulis dulu reaksinya. Reaksinya gini. Ini udah ada koefisiennya masing-masing ya. Koefisiennya sudah ada masing-masing. Terus kita tulis apa yang diketahui. Tentu kalau reaksi kesetimbangan, kita harus tuliskan dulu mula-mula bereaksi dan setimbang ya. Mula-mula bereaksi dan setimbang. Kita tuliskan apa yang diketahui. Oke, yang diketahui kan mula-mula SO2-nya 0,1 molar, 0,16 molar. Lalu O2-nya 0,2 molar. SO3-nya tentu aja belum terbentuk. Lalu apalagi? Dalam keadaan setimbang terdapat 0,14 gas SO3. Nah, dalam keadaan setimbang terdapat 0,14 molar gas SO3. Yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi gas SO2 dan O2 dalam keadaan setimbang. Berarti yang ditanyakan ini yang ada di sini nih ya. Gimana caranya? Gimana nih caranya? Berarti kita harus tahu dulu yang bereaksi ini berapa. Oke. Nah, kita mulai dari bawah nih, setimbang. Ini kan 0,14. Otomatis yang yang terjadi, yang terbentuk ya di SO3 ini berapa? Kalau ini 0,14. Oke. Otomatis dia 0,14 ya, karena ini kan ditambah. 0 ditambah berapa supaya jadinya 0,14. Ya ditambah 0,14 molar. Terus gimana caranya kita mencari tahu berapa molaritas yang ada di sini? Oke, gimana caranya? Gampang, kita pakai perbandingan koefisien ya. Ini kan 0,14, koefisiennya 2. Kalau ini koefisiennya 1 berarti berapa? Koefisien 2 kan sama dengan 0,14. Lalu kalau koefisien 1 berapa? Ya 0,14 dibagi 2, 0,07. Ya, maka kita tulis di sini 0,07. 0,07. Karena koefisiennya 1. Sekarang ini koefisiennya 2. Berarti berapa? Ya 0,14 ya kan. Terus kita kurangi yang di sini di reaktan ini kita kurangi. Hasilnya 0,02 molar untuk SO2 dan 0,13 molar untuk O2. Oke, cukup mudah ya, cukup mudah asal diikuti pelan-pelan. Lalu kita juga akan menentukan harga K. K ini apa? K itu juga suatu ketetapan ya, atau konstanta kesetimbangan, sama seperti K pada laju reaksi. Cuma nanti cara mendapatkannya beda. Coba kalian lihat, ini ada reaksi. Ya, ini koefisien yang T, Q, M, dan N ini koefisien ya. Lalu yang A, B, C, D ini adalah senyawanya atau unsurnya.
Nah, harga K ini diperoleh dengan cara jadi si konsentrasi hasil reaksi ini hasil reaksi. Konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan koefisien ya. Dipangkatkan masing-masing koefisien dibagi konsentrasi reaktan atau konsentrasi reaksi dipangkatkan koefisiennya juga. Jadi yang di atas ini hasil reaksi dulu, baru yang di bawah itu si reaktannya. Oke, contoh ya, kita langsung contoh. Nah ini anak-anak. Nah, ini reaksinya ada 2SO2. Nah ini reaksi seperti yang dicontoh tadi, yang ibu contoh. Kalian lihat, ini fasanya sama. Fasanya sama, homogen. Homogen, semuanya fasa gas. Nah, fasa gas, lihat. Ini gas, ya, ini gas. Ini juga gas fasanya. Nah, ini juga fasanya gas. Oleh karena itu harga K-nya ya gampang, tinggal aja hasil reaksinya kan SO3. Koefisiennya berapa? 2. SO3 pangkat 2 dibagi reaktannya. Reaktannya mana? Reaktannya itu ini ada SO2 pangkat 2 lalu O2 pangkat 1 karena koefisiennya 1. Nah, ini juga sama, ini semuanya fasanya gas. Maka tinggal hasil reaksi pangkatkan koefisien. Ini pangkat 4 ya, yang H2O-nya pangkat 6 karena koefisien H2O-nya 6. Dibagi reaktannya NH3 pangkat 4 karena koefisiennya ini 4 ya. Terus O2 pangkat 5 karena koefisiennya 5. Sekarang contoh lagi, satu lagi atau beberapa. Contoh lagi nih. Ini kita lihat dia fasanya itu berbeda ya, fasanya berbeda. Dia fasanya heterogen ya. Fasanya heterogen, ada solid dan juga ada gas. Nah ini gas, ya. Ini solid. Nah, kalau fasanya berbeda, kita pakai yang gas ya, pakai gas. Maka pakai gas, pakai fase yang mudah berubah. Solid kan padat, gas itu kan ya gas. Jadi yang mudah berubah itu adalah fase gas. Maka harga K-nya kita cuma memperhitungkan yang fasanya gas. NH3 pangkat 2 dikali H2S lah pangkat 1. Terusnya dibagi 1 ya. Ini kan fasanya solid. Ini juga sama. Kita cuma memperhitungkan yang fasanya gas. Terus yang ini juga fasanya berbeda. Satunya aqueous, satunya liquid. Yang dipakai adalah yang aqueous. Ini ya, ini aqueous. Nah, ini liquid. Ini aqueous, ini aqueous. Yang dipakai adalah yang fasanya aqueous. Jadi kita perhitungkan yang fasanya aqueous. Jadi kita cuma pakai NH4 plus OH- sama NH3. Nah ini ada gas sama solid, ini masih kita pakai yang fasanya gas. Oke, pelan-pelan ya nanti. Tapi ini gampang kok, yang penting jeli aja lihat fasanya apa. Nah, sekarang kita akan menghitung ya, harga K itu bisa dihitung. Kalau tadi kan sebelumnya ini kita cuma persamaannya. Sekarang kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang tadi ya, yang di awal tadi. Supaya lebih mudah dan lebih cepat ya, kita langsung ambil setelah kita hitung, ambil jadinya. Kita akan menentukan harga K. Ini fasanya sama semua, fasanya gas, berarti dia homogen ya, reaksinya kesetimbangan homogen. Nah, terus gimana? Ini ya, K konsentrasi, ya udah. Berarti kan hasil reaksi NH3 ini dipangkatkan 2, dibagi N2 pangkatkan 1, lalu dikali H2 pangkatkan 3, karena koefisien 3. Lalu angkanya yang mana yang kita ambil? Angkanya adalah angka dalam keadaan mereka setimbang ya. Jadi angka yang setimbang.
Kita tinggal masukkan aja. 0,4 pangkat 2 dibagi 0,1 pangkat 1 dikali 0,2. Jadi hasil hitungannya K-nya KC ya, KC, K konsentrasi 200. Gampang ya, asal kita udah dapat keadaan setimbangnya. Lalu, nah dari reaksi yang ini kita kan dapat nih, ini reaksi ini kita dapat harga K-nya itu 200. Reaksi ini ya, reaksi ini harga K-nya 200. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau reaksi ini kita kalikan 2? Semuanya kita kali 2. Ya, jadi N2-nya jadi 2, H2-nya jadi 6, lalu NH3-nya jadi 4. Kita kalikan 2. Lalu harga KC-nya berapa kalau reaksinya dikalikan 2? Harga KC-nya itu menjadi 40.000. Kenapa? Kok jadi 40.000? Karena kalau reaksinya dikali 2, maka harga K-nya akan dipangkat 2. Kalau reaksinya dikali 3 nanti, harga K-nya dipangkat 3. Kalau dikali 6, reaksinya kali 6, dan nanti harga K-nya akan dipangkat 6. Gitu ya. Jadi ikuti dia dikali berapa, maka harga K-nya akan dipangkatkan bilangan itu. Sekarang kalau misalkan reaksinya dibagi 2, reaksi yang pertama ini loh ya, reaksi yang pertama ini kita bagi 2, semuanya kita bagi 2. KC-nya itu akan diakar 2, jadi KC-nya jadi akar 200. Ini kalau dibagi 2. Kalau dibagi 4 gimana? Kalau dibagi 4 nanti akarnya akan akar 4, di akar 4. Dibagi 10 ya akarnya nanti akar 10. Jadi kita ikuti angka ini ya. Terus kalau reaksinya dibalik, maksudnya dibalik itu yang tadinya produk, ya produk ini dia jadi reaktan, yang tadinya reaktan ini dia jadi produk. Kita balik, reaksinya kita balik ya. Nah, dia akan KC-nya menjadi 1/, dibalik juga. Tadinya 200, nah dia akan menjadi 1/200. Harga K juga dibalik ya. Terus kalau misalkan nanti dia ditambah sama reaksi yang lain, ya. Jadi reaksinya nggak cuma 1, reaksinya ada 2. Dan reaksi yang satunya itu punya harga K misal 50. Maka kalau ini reaksi ini nanti ditambah sama reaksi yang lain dengan reaksi yang punya harga K-nya 50, maka harga KC-nya itu dikali 50. Jadi 200 kali 50. Ya. Jadi 10.000. Nanti kalau harga K yang reaksi lainnya itu 100, ya ini akan dikali 100. Kalau harga K-nya itu yang lain misalkan 20, ya ini juga akan dikali 20. Nah, itu beberapa ketentuan untuk kesetimbangan kimia. Ya. Kalian boleh belajar nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian tanyakan ke ibu ya. Silahkan, selamat belajar.